Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriani, NPM 19751005, program studi D3 Agribisnis semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian produksi perikanan ikan nila. Pengertian ikan nila. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam air tawar di Indonesia, sekaligus hama di setiap sungai atau danau Indonesia. Dari segi budidaya ikan nila memang cukup menguntungkan, karena ikan nila cukup mudah untuk dibudidayakan, mudah perawatannya, tidak membutuhkan biaya yang banyak, serta hasil panen yang cukup menguntungkan. Ikan nila termasuk ikan pemakan segala. Pada umumnya, makanan ikan nila merupakan plankton dan tumbuhan air yang hidup di sekitarnya. Jadi, biaya pakan untuk ikan nila relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan budidaya ikan yang lainnya. Jenis-jenis ikan nila. Ikan nila merah. Jenis ikan nila merah memang paling banyak yang dibudidayakan karena memiliki warna yang menarik. Ikan nila merah memiliki rasa yang lezat dan enak. Ikan nila merah juga memiliki beberapa jenis, yaitu ikan nila merah nivy, ikan nila merah gift, dan ikan nila merah larasati. Kemudian ikan nila citralada. Jenis ikan nila yang satu ini memiliki kelebihan dalam performa fisiknya. Ikan nila citralada lebih banyak menghasilkan anakan berjenis kelamin jantan dengan bobot nila pada umur 4 bulan mencapai 200 gram. Selain memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan dapat memproduksi telur yang sangat melimpah. Kemudian ada ikan nila serikandi. Persilangan nila hitam betina dan biru jantan menghasilkan nila jenis baru yang bernama nila serikandi atau Salinity resistant improvement tilapia from Sukamandi. Jenis ikan nila ini memiliki lama pemeliharaan selama 3-4 bulan dengan bobot 250 gram per ekor. Kemudian ikan nila gesit. Salah satu keunggulan ikan nila gesit yaitu mampu menghasilkan nila jantan dengan daya tahan hingga 98%. Pertumbuhannya relatif cepat dengan panjang 8 cm pada umur 4-5 bulan dan bobotnya bisa mencapai 500-600 gram per ekor. Kemudian ada ikan nirwana 3. Nila nirwana merupakan hasil persilangan nila gift dan gesit. Nama lain ikan ini adalah nila raswanayasa. Lembaga riset ini menjamin pertumbuhan nila nirwana 2 lebih cepat 15% daripada yang pertama. Tak lama muncul keluaran baru dengan nama ikan nirwana 3. Jenis ini paling diunggulkan oleh pelaku budidaya. Cara budidaya ikan nila. Persiapan kolam ikan nila. Cara budidaya ikan nila dimulai dengan persiapan kolam ikan nila yang baik. Ikan nila ini dapat dibudidayakan di berbagai jenis kolam seperti kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, atau jaring terapung. Dari berbagai jenis kolam yang telah disebutkan, bahwa kolam tanahlah yang paling banyak digunakan dalam budidaya ikan nila. Hal ini karena pembuatan kolam yang cukup mudah serta modal untuk pembuatan kolam tanah pun relatif murah. Kemudian ada persiapan dasar kolam ikan nila. Tahapan awal dapat membuat kolam ikan nila yang baik yaitu dengan mengeringkan dasar kolam ikan nila. Dalam proses pengeringan kolam ikan nila biasanya berlangsung 3-7 hari, tergantung dari cuaca. Kemudian ada pembajakan kolam tanah. Pembajakan ini bertujuan untuk mengangkat sisa lumpur dalam kolam setelah dasar tanah pada kolam telah kering. Maka harus membajak tanah pada kolam dengan kedalaman sekitar 10 cm. Kemudian, mengembalikan pH tanah. Proses pengapuran pada kolam ikan nila dalam budidaya ikan nila memerlukan air tawar dengan keasaman sekitar 7 hingga 8 pH. Namun pada umumnya tanah memiliki tingkat keasaman rendah yaitu di bawah 6 pH. Setelah Anda mengetahui jumlah pH pada kolam ikan nila, maka langkah selanjutnya yaitu menetralkan tanah pada kolam. Kemudian pemupukan kolam ikan nila. Setelah pH kolam sesuai 7 hingga 8 pH, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pemupukan pada kolam tanah.
Bisa menggunakan pupuk kandang untuk mengambilkan kesuburan tanah. Tambahkan juga GDM Black Boss. GDM Black Boss ini dapat menumbuhkan plankton. Kemudian pemberian air pada kolam ikan nila. Pembuatan kolam ikan nila yaitu dengan pemberian air pada kolam. Namun, jangan sembarangan dalam memberi air pada kolam ikan nila. Ada tahapan dalam melakukan perairan ini. Kemudian memilih benih ikan nila. Ciri benih ikan nila yang baik. Benih ikan nila harus berasal dari tempat pembibitan yang baik dan disertai dengan sertifikat yang jelas. Secara umum, benih ikan nila yang sehat antara lain 1. Gerakan ikan yang lincah. 2. Respon yang tinggi saat diberi pakan. 3. Tidak memiliki cacat fisik. 4. Warna ikan yang cerah. 5. Ukuran nila seragam. 6. Memiliki bentuk badan normal dan masih terdapat lendir. Penebaran benih ikan nila. Teknik penebaran benih ikan nila. Yang pertama, turunkan kantong benih ikan nila ke permukaan air kolam. Yang kedua, biarkan kantong benih terapung selama 30 menit untuk menyesuaikan suhu dalam kantong dengan lingkungan sekeliling kolam. Yang ketiga, buka tali kantong dan biarkan suhu dalam kantong keluar. Yang keempat, miringkan kantong dan biarkan ikan keluar sendiri. Hal ini menandakan bahwa suhu air kolam dan air dalam kantong sudah sama. Cara budidaya ikan nila. Yang pertama, pengolahan air. Pengolahan air merupakan hal yang paling penting untuk menjaga kualitas air. Kualitas air bisa dilihat dari kandungan oksigen dan pH air. Jika kadar oksigen pada kolam ikan nila mulai menurun, maka Anda bisa memberikan suplemen organik cair spesialis ikan GDM yang berfungsi untuk menjaga kualitas air. Karena bakteri yang terkandung dalam SOC GDM dapat mengurangi sisa pakan yang mengendap pada kolam, sehingga dapat menekan kadar amoniak dan gas H2S. Kemudian ada pemberian pakan ikan nila. Pemberian pakan ikan nila hanya membutuhkan pakan sebanyak 3% dari berat tubuhnya setiap hari. Pemberian pakan nila di waktu pagi dan sore. Jangan lupa mengukur berat badan ikan nila setiap 2 minggu sekali dengan menggunakan sampel acak beberapa ikan nila. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Pemicu terjadinya serangan penyakit pada ikan nila yaitu karena ketidakseimbangan antara ikan nila dengan agen penyakit serta lingkungan. Ada beberapa jenis hama penyakit pada ikan nila yaitu hama notonecta, hama bebeasan, hama notonecta 1. Hama ini menyerang benih ikan nila yang masih kecil. Kemudian ada panen ikan nila. Cara budidaya ikan nila yang baik dapat membuahkan hasil panen yang melimpah. Waktu pemanenan ikan nila inilah yang ditunggu para peternak. Jika budidaya ikan nila ditujukan untuk dipasarkan di dalam negeri, maka bobot ikan nila yang layak dipanen yaitu 300-500 gram per ekor. Ikan nila yang mencapai bobot 300-500 gram ini biasanya membutuhkan waktu pemeliharaan 4-6 bulan. Dan sistem pemanenan ikan harus dilakukan secara bertahap. Teknik pemanenan paling mudah yaitu dengan mengeringkan kolam ikan sebagian atau total. Selama pemanenan ikan nila, kolam harus selalu dialirkan air segar dengan tujuan untuk mencegah ikan tidak stres dan tidak mati. Pasca panen ikan nila. Pasca panen ikan nila harus dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran dan berat. Hal ini tergantung permintaan dari konsumen. Setelah itu bisa dilakukan pengemasan. Dalam proses pengemasan sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan air yang berasal dari kolam. Air yang digunakan harus dalam kondisi yang bersih dan jernih. Selain itu, dalam proses pengiriman sebaiknya tidak memakan waktu lama. Jika memang kondisi jarak pengiriman sangat jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa melakukan pengemasan secara frozen, sehingga ikan masih tetap segar ketika sudah sampai di tujuan. Pengendalian produksi perikanan. Contoh budidaya ikan nila 2 minggu sekali. Misalnya, permintaan ikan nila yang ada di pasaran selama 2 minggu itu 1 ton, maka rata-rata berat ikan nila ukuran 15 gram hingga menjadi 300 gram dibutuhkan waktu 4 bulan. Rata-rata berat ikan nila 0,3 kg, maka 1 ton terdiri dari 3.000 ekor ikan nila. Untuk itu,
Kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan. Jika pada tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 40 ekor ikan nila, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 75 meter persegi, atau sama dengan 3000 dibagi 40. Dan setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 30% luas kolam, sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. Maka luas keseluruhan sama dengan 75 ditambah 30% dikali 75, sama dengan 97,5 meter persegi. Jika setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 3000 ekor, oleh karena itu diperlukan benih sebanyak 3000 ekor, ditambah cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi jumlah benih keseluruhan 3000 ditambah 20% dikali 3000, maka menghasilkan 3600 ekor per 2 minggu, atau jika untuk 13 petak kolam ikan nila, maka perhitungannya 3600 ekor dikali 13 sama dengan 43.200 ekor. Kemudian ada kebutuhan pupuk. Pupuk kandang 37,5 kg, pupuk urea 1,15 kg, pupuk TSP 1,5 kg, kapur 5,6 kg. Kemudian ada kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% berat ikan. Kebutuhan ikan tersebut yaitu: jika ikan dengan berat 15 gram, maka berat ikan per kolam 15 gram dikali 3.600 ekor sama dengan 54.000 gram atau 54 kg. Jumlah pakan 3% 54 kg atau 5% 54 kg. Maka jumlah pakan per harinya itu 1,62 kg sampai 2,7 kg. Kemudian begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.